anak-anak Indonesia tentunya bukan nggak punya minat baca atau nggak punya rasa ingin belajar, rasa ingin tahu, tapi mereka butuh lebih dari buku. Mereka butuh ruang, butuh pendampingan gitu. Makanya Abu Biru ini hadir sebagai ruang baca, ya, ruang belajar yang sederhana, yang hangat dan dekat dengan realitas anak-anak. Marina menari di atas menara. Terus disuruh kenalan. Setelah itu apa sayang? Baca cerita. Fatin bertanya, mengapa ibu selalu bilang alhamdulillah? Padahal jemuran ibu belum semuanya kering. Bagi sebagian besar anak di Bangka Selatan, buku adalah kemewahan. Makan kelapa. Jarak, biaya, dan minimnya fasilitas menjadi tembok yang membatasi mimpi mereka untuk menyelami kosakata di dalam buku. Anak-anak di daerah seringkali tidak memiliki ruang yang leluasa untuk mengembangkan minat membacanya. Di tengah keterbatasan wadah untuk membaca buku, muncul sekelompok Sri Kandi Literasi. Mereka adalah komunitas Abu Biru, para pemudi yang menolak menyerah pada keadaan. Mereka memutuskan untuk menjadi jembatan ilmu, penyemai asa bagi anak-anak di lingkungannya. Abu Biru ini lahir dari kegelisahan karena ngelihat lingkungan sekitar, terutama anak-anak di kampung, itu udah kebiasaannya ya. Jadi kebiasaan belajar, kebiasaan membaca itu terasa ini ya, jauh banget gitu. Karena pada tahun 2020, waktu itu zamannya Covid ya. Jadi zaman-zamannya Covid, kalau saya pribadi sih lebih banyak merenung gitu. Waktu itu masih kuliah, pas masih kuliah kan dirumahkan. Nah ketika pulang ke rumah, itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan berdialog dengan anak-anak di kampung. Ada satu kejadian yang bikin saya ke-trigger gitu. Waktu lagi sholat tarawih berjamaah di masjid, saya iseng tanya-tanya, ngobrol sama anak-anak gitu. Misalnya tentang kebangsaan, pertanyaan tentang kebangsaan yang dasar banget. Siapa yang ngejahit bendera merah putih waktu itu ya? Terus anak-anak pada bengong waktu saya tanyain kayak gitu. Kan setahu saya waktu SD itu harusnya udah dapat ya pengetahuan tentang itu. Tapi mereka pada banyak bengong gitu. Malah bilang nggak tahu dan nanya ke saya, siapa yang jahit kak? Kakak yang jahit ya? Karena di rumah emang ada mesin jahit kan. Kakak yang jahit ya? Terus saya bilang bukan. Ngaku aja kakak yang jahit ya bendera merah putih. Terus saya bilang enggak deh, yang jahit bendera merah putih kan ini ya Ibu Fatmawati gitu. Nah dari situ saya mikir ini anak-anak pada kenapa gitu ya. Terus saya amati, ternyata itu tadi kebiasaan belajar, kebiasaan membaca itu sering terasa jauh lah buat kebiasaan mereka gitu kan. Meli Handiati menjadi salah satu perempuan kelahiran Bangka Selatan yang mulai mendirikan pojok baca di sudut rumah neneknya. Rumah yang menjadi tempatnya tumbuh dan tinggal sejak kecil. Di ruangan inilah Meli menularkan kepada anak-anak di desanya bahwa buku adalah gudang ilmu. Aktivitas awalnya itu ada pojok baca. Jadi pertama kali buka pojok baca itu tahun 2022. Nah, di pojok baca itu sekalian bimbingan belajar juga. Jadi pas ada bimbingan belajar, setiap anak yang datang les itu saya wajibkan untuk baca buku dulu gitu. Jadi karena
Membaca itu penting kan? Nah, literasi itu juga penting. Jadi bukan cuman sekedar membaca, literasi itu juga melatih kemampuan berpikir. Setelah masuk kelas, biasanya apa dulu? Berdoa. Berdoa. Setelah berdoa di sini ceritanya apa? Bu gurunya ngajak apa? Kenalan. Ngajak kenalan. Waktu pertama kali sekolah Biorka kayak gitu nggak? Diajak kenalan. Gimana? Kata ibunya coba masing-masing memperkenalkan diri. Biorka gimana ngomongnya? Aku ngomong namaku sama cita-cita sama umur. Oh, nama sama cita-cita. Cita-citanya apa emangnya? Guru. Gimana? Guru. Guru. Oke. Nah, lanjut ya, kita Ibu tanya-tanya tentang buku ini. Jadi setelah mereka masuk kelas, berdoa, terus disuruh kenalan. Setelah itu apa sayang? Baca cerita. Siapa yang baca cerita? Bu guru. Nah, ketika udah selesai itu tiba-tiba ada kejadian. Si Rafa Mau pipis. mau pipis. Terus dia berani nggak bilang mau pipis? Berani. Nah iya, dia berani. Padahal baru pertama kali sekolah. Udah berani izin pipis. Abu Biru lahir dari keprihatinan, sebuah tekad sederhana bahwa setiap anak berhak atas buku. Mereka bergerak dari nol, memanfaatkan apapun yang ada, membangun perpustakaan sederhana dan menjangkau anak-anak di desa. Jangan. Mereka tidak hanya menyalurkan buku, tetapi juga menularkan virus membaca. Melalui storytelling dan kegiatan kreatif, Abu Biru mengubah stigma. Buktinya, membaca adalah kegiatan yang tak membosankan. Lanjut. Teman-teman. Nah, nanti kan kita mau dengar cerita nih dari Ibu Kiki. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu ya, biar nggak ngantuk dengar ceritanya. Dah, boleh berdiri. Ya, biar lebih semangat kita berdiri. Oke, nama ice breakingnya Marina. Marina gimana? Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Nah, biar Marinanya nggak sendiri, kita tambah Marijo. Gimana gaya Marijo? Jo, kan Marijo laki-laki, jadi gini gayanya Marijo, oke? Oke, ya coba kita coba. Marijo menari di atas menara. Perjalanan para Sri Kandi literasi dari Bangka Selatan ini bukan tanpa hambatan. Infrastruktur yang minim, keterbatasan dana, dan tantangan jarak seringkali menguji ketahanan mereka. Di atas menara. Oke. Namun, komunitas Abu Biru tak berhenti pada membaca. Mereka berinovasi, mengaitkan literasi dengan peningkatan keterampilan, memastikan bahwa buku-buku ini benar-benar menjadi bekal masa depan. Halo anak-anak. Halo. Hari ini kita akan membaca buku berjudul Ayo Bersyukur. Bersyukur. Nah, ini ceritanya adalah tentang hujan yang turun di rumahnya anak ini. Jadi kita akan membaca ceritanya ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dalam keadaan hujan. Di sini ibu sedang apa? Memasak. Dan anak kecil ini bernama Fatin. Iya, bukan ikan patin ya namanya, tapi Fatin.
Kata Fatin, Bu gerimis, kataku. Alhamdulillah. Ayo Fatin, bantu ibu ambil jemuran, kata ibu. Kemudian Fatin mengangkat jemuran. Fatin bertanya, mengapa ibu selalu bilang alhamdulillah? Pasti Allah akan menambah nikmat. Mereka juga seringkali menyediakan wadah untuk mewarnai secara gratis agar anak-anak tidak jenuh di tengah membaca. Beginilah cara pemudi dari selatan Bangka merangkul anak-anak agar tetap mencintai buku. Oke, Nando tadi baca buku yang judulnya apa? Gajah Pasukan Abraha. Oke, jadi ada kumpulan gajah yang dibawa sama raja apa namanya? Abraha. Raja Abraha. Jadi Raja Abraha tadi membawa pasukannya mau ngapain? Menyerang Ka'bah. Oke, menyerang Ka'bah. Terus tiba-tiba di depan Ka'bah apa yang dilakukan gajahnya? Pasukannya terhenti Pasukan kenapa? terhenti, ada burung ngeri api. Oke, burung apa namanya? Burung Abadi. ababil. Ababil. Nah, ngapain burung itu sampai gajahnya berhenti? Melempar api. Melemparkan api ke Gajah. jadi gajahnya ngapain? Lari. Lari. Terus pasukan Raja Abrahanya ini tadi kan pasukannya didatangin. Burung. Oke, terus Abil. Terus gajah lari. lari dan akhirnya Ka'bah selamat. selamat. Yeay. Oke, jadi udah paham ceritanya Sudah. tentang gajah yang menyerang. Ka'bah. Oke. Setelah buka pojok baca dan bimbingan belajar itu awalnya antusiasnya lumayan gitu, tapi makin berjalannya waktu anak-anak mungkin karena nggak ada ide dari saya pribadi kan, pojok bacanya mulai sepi gitu. Terus kan bukunya jadi numpuk di rumah, sayang ya kalau nggak kebaca. Jadinya saya pikir ini dikemanain ya bukunya, anak-anak mulai nggak ada daya minat buat berkunjung gitu. Kalau cuma di rumah aja sayang, makanya kebetulan saya juga ketemu teman namanya Kak Rizky ya, Kak Rizky Yukiki biasa panggilnya. Ketemu Yukiki di perpustakaan, sempat ngobrol tentang literasi ya. Kebetulan punya minat yang sama gitu. Terus iseng aja gimana kalau kita buka lapak baca gitu di mana nih yuk bagusnya, di Kolong Bakung atau di alun-alun gitu, pokoknya di tempat yang ramai kita coba gitu ya. Karena itu tadi sama-sama punya visi dan tujuan yang sama dan punya hobi yang sama juga sama Yukiki. Akhirnya dari saya, Yukiki, terus ada teman saya satu lagi, Lisa gitu. Kami bertiga inisiatif buka lapak baca buku pertama kali di Kolong Bakung. Dan itu kami adakan gratis. Bertepatan dengan bulan Ramadan, saya, Meli, sama Yukiki tuh pengen bikin kegiatan bareng gitu. Nah, dari diskusi panjang akhirnya kegiatan literasi yang diambil. Nah, kebetulan hobinya sama, suka baca buku, jadi itulah awal mula
pengen buka lapak baca gitu, karena akses untuk ke perpusnya kan jauh gitu ya. Nah jadi daripada sore-sore pas bulan Ramadan tuh nggak ada kegiatan, jadi selesai pulang kerja gitu pengen ada yang istilahnya tuh tempat untuk ngabisin waktu sebelum buka puasa gitu. Jadi sama Yukiki sama Meli tuh ngangkut buku dari rumah gitu, ngangkut buku dari rumah bawa ke sini, terus ngajakin anak-anak yang ngabuburit di sini buat baca buku bareng sama mewarnai gitu. Ide untuk mewarnainya juga dari Yukiki tadi. Jadi Yukiki bilang, kami sempat diskusi kan, briefing gitu kayak kalau cuma lapak baca kayaknya sepi deh. Karena aku udah pernah buka lapak baca di Pangkal Pinang waktu itu. Pernah buka lapak baca itu sepi banget. Yang baca-baca cuman panitia aja gitu kan, cuma kita-kita aja. Gak ada yang berkunjung gitu. Jadi mikirnya kayaknya di mana ada buku di situ sepi ya. Misalnya kalau teman-teman lihat perpustakaan juga jarang ya perpustakaan itu ramai, pasti sepi gitu. Nah akhirnya itu tadi berangkat dari ide mewarnai, ada lapak mewarnai. Ternyata itu memancing anak-anak untuk berkunjung gitu. Itu jadi pelajaran bahwa anak-anak mereka tuh punya potensi dan mereka tuh juga bisa gitu. Punya semangat belajar kalau punya ruang yang nyaman, ruang yang aman buat mereka. Nah dari lapak baca itu kita juga sambil bermain, berdialog gitu. Itu sih, jadi dari situ mikirnya ternyata data-data yang selama ini ada gitu ya, kayak dari UNESCO, dari data itu kita mungkin stigmanya kayak wah ternyata daya baca orang Indonesia rendah banget ya. Tapi dari kami turun langsung ke lapangan itu kami belajar bahwa oh ternyata kita nggak lantas bisa berpatokan sama data yang ada ya. Kita harus ngelihat realitanya di lapangan. Ternyata mungkin bisa jadi mereka, anak-anak Indonesia tentunya, bukan nggak punya minat baca atau nggak punya rasa ingin belajar, rasa ingin tahu, tapi mereka butuh lebih dari buku. Mereka butuh ruang, butuh pendampingan gitu. Makanya Abu Biru ini hadir sebagai ruang baca, ya, ruang belajar yang sederhana, yang hangat dan dekat dengan realitas anak-anak. Sebenarnya kalau untuk meningkatkan baca anak-anak itu yang pasti kebiasaan dari rumah gitu ya. Nah mungkin kalau untuk minat baca sendiri mungkin bukan nggak ada, tapi memang wadahnya yang nggak ada gitu. Dan terlebih lagi di daerah Bangka Selatan sendiri kan sebenarnya anak-anaknya tuh pada antusias gitu. Karena memang mungkin wadahnya nggak ada, lalu mungkin di sekolah juga kegiatan literasinya juga nggak terlalu dibumingkan gitu di sekolah. Jadi anak-anak tuh nggak tahu gitu mulai dari mana. Makanya dari Abu Biru sendiri mungkin fokusnya ke anak-anak dulu gitu. Gimana anak-anak ini mau untuk menumbuhkan rasa ingin tahu lewat membaca buku. Di sini aku bisa baca buku, bukunya keren-keren. Ini lihat gambarnya. Aku baca buku tentang anak jujur. Di sini masih banyak loh buku yang lain. Jadi tadi aku ada lihat banyak orang ramai-ramai datang ke sini. Jadi tuh aku ikut datang ke sini buat lihat ada apa sih sebenarnya di sini. Kemudian ternyata di sini ada banyak lapak baca buku. Aku lihatlah ada satu buku namanya buku Bintang, karya Tereli. Aku baca dan ternyata isinya menarik. Dan ternyata baca buku di situ asik bersama teman-teman yang lain.
Kegiatan literasi yang digagas oleh perempuan ini tak hanya berpusat pada anak-anak, namun remaja dan orang dewasa turut diajak untuk mengenal buku sesuai genre kesukaannya. Secara rutin mereka berkumpul dengan pecinta buku lainnya untuk mengulas satu demi satu buku yang telah selesai dibaca. Ya, teman-teman, hari ini Koko ingin berbagi cerita bahwa beberapa waktu yang lalu Koko sempat baca buku yang luar biasa ini, karya Dan Brown, ya judulnya Angel and Demon. Ya, buku ini termasuk internasional bestseller. Ini ngambil settingannya di Vatikan, diceritakan detektif Robert yang menangani kasus ini. Sejujurnya ini event pertama kali banget aku ikut. Setelah ikut itu menurutku wah banget karena di sini juga kita bisa saling sharing, terutama juga bisa saling baca gitu. Dan di sini juga kita saling sharing sessionnya juga dari berbagai genre. Jadi bisa banget untuk saling terbuka pikirannya. Selain itu juga bisa menambah pengetahuan. Oh ternyata isi dari buku ini ternyata begini gitu sebelum kita baca. Buku memang masih memiliki keistimewaan yang tak bisa disaingi oleh teknologi. Buku akan tetap memiliki tempat eksklusif di hati pembaca. Pastinya dengan buku, para generasi penerus dapat memiliki kemampuan berliterasi. Kenapa anak-anak harus membaca buku? Karena kan sekarang tuh anak-anak tuh fokus ke media sosial gitu ya. Untuk baca buku fisiknya tuh kurang. Nah, kalau baca buku fisik itu kan kita fokus ke bukunya saja. Kalau kita baca digital tuh pasti banyak distraksi-distraksi ke yang lain-lain gitu. Nah, terutama untuk sekarang anak-anak tuh kan masih butuh bimbingan gitu. Kalau lewat media sosial ataupun platform-platform yang lain, takutnya dikhawatirkan membuka hal-hal yang nggak negatif gitu. Makanya alternatifnya ya buku fisik gitu. Saya mengamati juga mereka lebih asik dengan gawai. Kalau dibandingkan dengan buku, HP itu mungkin banyak memberikan informasi, tapi tetap beda ya. Karena dari HP misalnya dari konten-konten itu kita bisa langsung dapat visualnya, kita bisa langsung dapat audionya, kemudian ada teksnya dan segala macam, itu informasinya bisa kita dapat secara instan. Tapi kalau buku itu beda. Jadi kalau buku ada proses berpikir, proses anak-anak berimajinasi. Makanya rajin baca buku bakal bikin anak-anak rajin mikir. Misalnya kalau rajin mikir pasti berpikirnya lebih dalam bisa melatih daya kritis juga. Berkat kegigihan para Sri Kandi literasi ini, mimpi anak-anak Bangka Selatan mulai menemukan lenteranya. Abu Biru telah membuktikan bahwa sebuah gerakan kecil dapat menciptakan gelombang besar. Mereka bukan hanya sekedar komunitas. Mereka adalah para Sri Kandi, sang penjaga literasi di Tanah Bangka.